tepat pada tanggal 15 Maret 2026 yang mana videonya sangat viral. Karena di dalam video itu menunjukkan sekelompok anjing dengan jenis yang berbeda-beda. Jenisnya itu ada Golden Retriever, ada Labrador, ada German Shepherd, terus ada Corgi dan beberapa jenis lain. Mereka berjalan segerombolan secara terorganisir. Padahal bentuknya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, tapi mereka tuh kayak satu keluarga. Perjalanan mereka ini dipimpin oleh seekor anjing Corgi yang oleh netizen diberi julukan Dapang, yang berarti si gendut besar. Nah, di sepanjang jalan raya di Changchun, ibu kota provinsi Jilin yang ada di timur laut Tiongkok, di mana suhu di saat itu sedang sangat rendah, sampai di bawah 0 derajat Celcius di malam hari, yang artinya itu dingin banget. Geng, beberapa hari belakangan kita terus-menerus dipaparkan dengan pemberitaan yang menyeramkan, bikin deg-degan, dan ya seolah-olah dunia ini akan segera berakhir karena perang gitu ya. Nah, namun di tengah-tengah viralnya persoalan perang, kita juga sempat dibuat terenyuh, dibuat sedih ya, atau bahkan ada yang menangis dengan sebuah video dari seekor kera atau seekor monyet yang bernama Punch. Ingat nggak videonya yang ini nih? Kisah Punch itu sedih banget ya. Padahal gue waktu itu pengen cerita sih, pengen ngebahas soal Punch ini, tapi kayaknya ya gak banyak hal yang bisa kita angkat ya. Karena kan itu berhubungan dengan dunia hewan, dunia binatang, tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia atau edukasi yang bisa kita ambil. Karena kehidupannya ya memang seputar kehidupan di kebun binatang gitu ya. Nah, namun hari ini ada yang berbeda nih geng. Kita akan membahas mengenai hewan atau mengenai binatang yang mana ceritanya ini berasal dari negeri tirai bambu atau China. Videonya juga lagi rame banget geng. Kalian bisa lihat videonya yang ini. Nah, di video itu kalian udah lihat ya, ada 7 ekor anjing ya, sekelompok anjing yang sedang berjalan kembali ke rumahnya yang jaraknya sampai 17 km. Dan baru bertemu dengan para pemiliknya setelah berhari-hari mereka melalui jalan yang panjang. Mungkin bagi kalian ini agak terdengar konyol. Bagaimana bisa anjing tersebut berjalan sejauh 17 km berhari-hari, sementara kita manusia aja tuh belum tentu bisa melakukan hal itu tanpa Google Maps gitu kan? Perlu kalian ketahui geng, anjing itu ya memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Mereka biasanya mencari alamat itu berdasarkan indera penciumannya. Jadi indera penciuman mereka akan terus mengendus jalan yang pernah mereka lalui atau mengendus aroma yang familiar dengan kehidupan mereka sampai akhirnya mereka menemukan titik tersebut, yaitu rumah majikan mereka. Nah, makanya kenapa kalau misalkan di dalam investigasi mencari seorang pelaku kriminal, anjing itu sangat diandalkan karena indera penciumannya yang sangat tajam. Kembali kepada kasus 7 ekor anjing yang berjalan berkelompok tadi. Ada berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan warganet geng. Beberapa orang percaya kalau 7 ekor anjing itu adalah korban dari hewan yang diculik untuk dijual kepada para penjagal. Karena kebiasaan untuk memakan anjing di China itu sudah menjadi hal yang lumrah di sana dan turun-temurun. Nah, walaupun ini sudah banyak protes sebenarnya. Sudah banyak pihak-pihak yang melayangkan protes atas tradisi memakan daging anjing ini. Karena banyak pencinta hewan, terkhususnya para pencinta anjing, itu tidak terima dengan tradisi mengkonsumsi daging anjing karena anjing dianggap sebagai hewan peliharaan, bukan hewan konsumsi. Yang jadi pertanyaannya, apakah praktik mengkonsumsi daging anjing ini memang sudah begitu masif di China? Dan apakah 7 ekor anjing yang berjalan tadi itu juga korban yang berhasil lolos dari penculikan rumah jagal untuk para pengkonsumsi anjing di China? Nah, nanti kita bakal bahas secara lengkap persoalan ini dan juga kita akan bahas apakah di negara kita Indonesia praktik mengkonsumsi daging anjing itu sama halnya seperti yang terjadi di China. Kita bakal bahas secara lengkap. Langsung aja. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri.
Geng. Gue mau ngenalin kalian salah satu alat yang gue punya dan sangat fungsional. Ini namanya Wian WSX80 Selfie Screen. Ini adalah layar eksternal untuk kalian yang mau jadi konten kreator agar lebih mudah menggunakan kamera belakang. Dengan Wian ini memungkinkan kalian untuk bisa take selfie menggunakan kamera terbaik di handphone kalian. Ukurannya pocket banget, portable, bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu bisa nempel di belakang handphone kalian. Kualitas produknya juga nggak main-main. Bodinya kuat banget dan anti lecet. Connect ke handphonenya juga gampang banget. Kalian tinggal nyalain layar eksternal ini, lalu cek screen mirroring di handphone kalian dan langsung konekin aja. Layar ini udah real time. Apa yang terjadi di layar handphone kalian, begitu juga yang terjadi di layar Wian WSX80 secara langsung tanpa delay sama sekali. Buat kalian yang mau beli alat ini, kalian langsung aja cek link yang ada di bawah, atau kalau kalian nonton pakai TV, udah ada barcode-nya nih di samping. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mulai dari kronologi 7 ekor anjing yang sangat viral ini. Kita bahas. Nah, jadi geng, kejadian yang terjadi di video tersebut itu tepat pada tanggal 15 Maret 2026 yang mana videonya sangat viral. Karena di dalam video itu menunjukkan sekelompok anjing dengan jenis yang berbeda-beda. Jenisnya itu ada Golden Retriever, ada Labrador, ada German Shepherd, terus ada Corgi dan beberapa jenis lain. Mereka berjalan segerombolan secara terorganisir. Padahal bentuknya berbeda-beda, rasnya berbeda-beda, tapi mereka tuh kayak satu keluarga. Perjalanan mereka ini dipimpin oleh seekor anjing Corgi yang oleh netizen diberi julukan Dapang, yang berarti si gendut besar. Nah, di sepanjang jalan raya di Changchun, ibu kota provinsi Jilin yang ada di timur laut Tiongkok, di mana suhu di saat itu sedang sangat rendah, sampai di bawah 0 derajat Celcius di malam hari, yang artinya itu dingin banget. Sekelompok anjing ini berjalan tanpa henti, dan rekaman video viral ini diunggah oleh seorang warganet bermarga Lu, dan video itu sudah ditonton lebih dari 230 juta kali di aplikasi Douyin, ya, TikToknya China. Yang paling menyentuh hati adalah di video tersebut ada beberapa anjing yang tampak melindungi seekor German Shepherd yang kayaknya tuh lagi luka gitu geng. Dia dijaga di tengah rombongan, sedangkan si pemimpinnya yaitu anjing jenis Corgi itu memimpin di depan dan terus menengok ke belakang untuk memastikan kelompoknya ini tidak ada yang tertinggal. Mereka tampak bergerak kompak seperti sekelompok yang sudah lama saling mengenal alias keluarga. Pada awalnya si pembuat video yaitu Lu itu mencoba beberapa kali mengarahkan segerombolan anjing ini ke tempat yang aman. Nah, tapi sekelompok anjing ini nggak mau. Mereka tuh masih dengan tujuan mereka di dalam perjalanan itu. Sampai pada akhirnya si Lu ini berinisiatif merekam mereka semua dengan video, lalu mengunggah video tersebut ke platform Douyin. Nah, gunanya adalah untuk meminta bantuan publik dan otoritas tempat untuk memberikan bantuan kepada anjing-anjing ini. Jadi ya, namanya juga masyarakat luar negeri ya. Kalau di sana kan segala hal yang hidup itu diperhatikan, mereka tuh peduli gitu. Akhirnya video yang diupload itu viral. Dan setelah viral ya, di saat itu ada Bitter Coffee Stray Dog Base ya. Mereka ini adalah pihak penyelamat hewan lokal. Mereka akhirnya turun tangan. Nah, para relawan tersebut sampai menggunakan drone untuk melacak posisi dari anjing-anjing ini dan membantu proses evakuasi. Nah, mereka menyatakan bahwa kawanan anjing yang dimaksud itu berasal dari satu desa yang sama dan biasanya berkeliaran bersama mereka. Makanya terkesan kayak satu keluarga walaupun beda ras. Yang paling bikin miris adalah perjalanan anjing-anjing ini untuk mencapai rumah mereka yang terbilang cukup jauh. Antara jalan raya tempat mereka pertama kali terlihat dengan desa tempat asal mereka itu mencapai sekitar 17 km. Nah, kenapa pada tahu kalau jaraknya itu 17 km? Ya karena pada akhirnya anjing-anjing ini sampai ke desa mereka, sampai kepada pemilik mereka, geng. Tapi selama perjalanan itu, mereka sempat terlihat melintasi ladang, melintasi area terbuka, dan luar biasanya mereka tetap mempertahankan formasi kelompok mereka, geng. Terus kemudian, pada tanggal 19 Maret, ada seorang relawan yang menyatakan kepada media bahwa ketujuh anjing itu akhirnya berhasil kembali ke pemilik masing-masing yang berasal dari 3 keluarga yang berbeda. 3 anjing termasuk jenis Corgi tadi ternyata milik seorang wanita yang tinggal di sebuah desa dekat Changchun. Nah, dia bilang kalau dia sudah mencari anjingnya selama 4 hari dan hampir menyerah. Nah, dia mencari di desa-desa terdekat dan menemukan anjing-anjing yang tersisa sudah diasuh oleh penduduk desa lain. Yang artinya, ya berarti memang benar
anjing-anjing ini adalah korban penculikan. Kejadian ini memunculkan berbagai dugaan di kalangan netizen. Entah benar anjing-anjing ini korban penculikan atau justru memang nyasar, tapi nggak mungkin banget nyasarnya bareng-bareng. Ini udah pasti ada yang menggiring alias ada yang ngandangin terus dipindah tempatkan. Nah, yang jadi pertanyaannya, untuk tujuan apa si penculik mengambil sekelompok anjing ini? Benarkah untuk dijual kembali kepada para pemelihara-pemelihara baru atau majikan baru, atau justru untuk dikonsumsi dagingnya? Kalau dipikir-pikir ya, anjing yang sudah dewasa itu diadopsi oleh pemilik baru, rasa-rasanya akan cukup sulit gitu ya. Dan kebanyakan orang tuh rata-rata nggak mau mengadopsi anjing yang sudah dewasa. Takutnya entah rabies atau takutnya entah nggak bisa dijinakin lagi, sulit untuk dibuat nurut. Nah, makanya agak kurang masuk akal kalau mereka diculik untuk dijual kepada si pemilik baru atau majikan baru. Yang lebih masuk akalnya adalah mereka ini dijual kepada rumah jagal alias tempat yang menyediakan daging anjing. Sayangnya di saat itu ya, gak ada saksi yang melihat langsung momen bagaimana anjing-anjing ini bisa kabur melarikan diri dari si penculik tersebut. Sehingga masih belum bisa dipastikan dan belum jelas kenapa mereka ini akhirnya bisa berkelompok jalan pulang ke desa mereka bersama-sama. Nah, tapi memang untuk saat ini pencurian anjing-anjing di China sudah sangat kerap terjadi di beberapa wilayah, geng. Seperti di daerah Changchun sendiri, di daerah Harbin, dan juga di daerah Dalian. Terutama karena permintaan dari industri daging anjing yang masih bertahan di sebagian daerah, khususnya saat musim dingin. Nah, karena mitosnya ya, memakan daging anjing itu rasanya bikin badan jadi hangat. Makanya banyak di musim dingin, orang-orang di China sana membutuhkan daging anjing untuk dijadikan sup atau dipanggang demi bisa memanaskan badannya. Meskipun banyak spekulasi tentang hilangnya 7 anjing ini, pada 21 Maret, Biro Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jilin menyatakan kalau kemungkinan besar 7 anjing ini memang tersesat sendiri. Nah, tapi banyak yang percaya kalau ketujuh anjing ini memang korban pencurian atau penculikan dari rumah jagal yang sedang marak terjadi di China. Nah, kira-kira menurut kalian, spekulasi yang benar yang mana? Apakah mereka tersesat atau justru mereka korban dari rumah jagal? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan bagaimana kekejaman dari para pedagang anjing yang ada di China. Jadi geng, Animal Equality, organisasi internasional yang bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk mengakhiri kekejaman terhadap hewan ternak, itu melakukan investigasi rahasia. Pada tahun 2012, mereka menghubungi seorang aktivis lokal untuk mengungkap industri perdagangan daging dan juga bulu dari kucing dan juga anjing. Nah, bulunya juga digunakan tuh biasanya untuk pakaian. Meskipun sebagian besar orang di Tiongkok sudah menyatakan bahwa mereka tidak memakan daging hewan-hewan ini, tapi diperkirakan lebih dari 10 juta anjing dan sekitar 4 juta kucing itu disembelih untuk dikonsumsi oleh manusia setiap tahunnya. Ini seperti yang gue katakan tadi, gak ada kelompok-kelompok tertentu yang mau mengakui kalau mereka pemakan anjing. Tapi memang orang-orang ini itu tersebar banyak. Jadi mereka itu gak berkelompok berdasarkan marga atau desa gitu, enggak. Jadi di setiap desa tuh pasti ada 1-2 orang pemakan daging anjing, pemakan daging kucing, dan mereka biasanya bakal berkumpul ya di festival kayak gini. Terus di beberapa wilayah, daging kucing dan anjing dapat ditemukan dengan mudah dijual di pasar, bahkan di restoran loh geng. Dan tim investigasi Animal Equality itu melakukan investigasi ekstensif di pasar hewan hidup ya, atau pasar basah gitu, di mana anjing dan kucing dijual bebas kepada penawar tertinggi dan disembelih langsung di tempat supaya dagingnya segar. Dan hewan-hewan ini berasal dari peternakan ilegal atau diculik dari sebuah keluarga seperti 7 anjing yang gue ceritakan di awal tadi. Dan mereka biasanya dikurung selama berhari-hari di dalam kondisi yang mengerikan, kadang tanpa air atau tanpa makanan. Dan yang lebih kejamnya adalah mereka biasanya disembelih di hadapan satu sama lain dengan cara yang paling brutal. Jadi nggak mikirin tuh hewan bakal stres atau gimana. Sama sekali enggak. Investigasi selanjutnya dilakukan di pasar yang lain, yaitu pasar Three Birds namanya, di daerah Dalinanhai di wilayah Guangdong, serta di sebuah peternakan pembiakan anjing dan sebuah rumah jagal anjing. Termasuk juga ke pasar Donghua di pusat Beijing. Selama Olimpiade 2008 dulu ya, yang ada di Beijing, otoritas setempat sebenarnya udah mendesak restoran-restoran di kota tersebut untuk tidak menjual lagi daging kucing dan daging anjing. Yang mana di saat itu ya, mereka tuh ketakutan di saat Olimpiade
2008, ini kan bisa-bisa nanti menjadi perhatian internasional ketika banyak atlet-atlet dari seluruh negara datang ke China. Yang mana ketika mereka melihat ternyata di restoran-restoran China banyak yang menjual daging anjing dan kucing, ini kan nanti bisa menjadi masalah baru. Nah, makanya di saat itu mulailah pemerintah di kota tersebut melarang tuh penjualan daging anjing dan kucing di restoran-restoran. Yang mana ini menyebabkan penurunan yang sangat drastis dari pengkonsumsi daging anjing dan kucing selama Olimpiade 2008. Tapi daging anjing dan kucing tetap ada yang disajikan juga diam-diam. Sebagian daging anjing yang dijual di tempat-tempat ini berasal dari rumah potong di provinsi Shandong. Jadi mereka itu mengaku kalau daging anjing dan kucing yang mereka konsumsi, yang mereka sembelih itu bukan hasil dari yang ilegal atau mencuri, tapi mereka justru berternak, jadi dipelihara dari kecil baru disembelih. Ya, tapi kan tetap aja gitu ya. Terus geng, pada Oktober 2013, sebanyak 33 penjual daging kucing dan anjing di pasar Three Birds yang ada di Dali, serta sebuah rumah jagal anjing, itu akhirnya ditutup permanen oleh otoritas China setelah sebuah investigasi oleh tim Animal Equality yang dilakukan bersama aktivis China di Guangzhou Volunteer Center dan juga organisasi perlindungan hewan lainnya. Melalui rekaman yang mereka peroleh dari investigasi, pihak berwenang akhirnya mengambil sikap untuk mengecam perdagangan ilegal dan pelanggaran terhadap peraturan biosecurity serta tidak adanya vaksin dan sertifikat asal untuk anjing-anjing tersebut karena sebagian besar hewan itu berasal dari jalanan atau dicuri dari pemiliknya. Selama penggerebekan, polisi itu menyita lebih dari 600 ekor anjing dan kucing dalam kondisi yang memprihatinkan geng. Otoritas Nanhai juga menutup sebuah rumah jagal yang terletak di dekat pasar yang digunakan oleh para pedagang untuk memasok daging-daging anjing dan kucing ke restoran-restoran lokal. Dan selama intervensi polisi, lebih dari 100 anjing ditemukan di dalam kandang dan banyak diantaranya dalam kondisi yang terluka, cacat, sakit, ada yang dehidrasi, dan bahkan ada yang hidup bersama bangkai anjing yang lain di dalam kandang. Dan anjing-anjing serta kucing-kucing ini dikuliti untuk dijadikan tas, mainan, makanan, dan juga pakaian. Terus selain itu, tim investigasi Animal Equality juga menyusup kedua rumah jaga lain geng di wilayah Shandong. Mereka mendokumentasikan bagaimana anjing-anjing ini disembelih dan dikuliti dengan cara yang sangat kejam. Anjing-anjing dan kucing yang bakal digunakan untuk produk-produk barang mewah tadi itu dipingsankan terlebih dahulu, dibikin gak sadar dengan pukulan keras di kepalanya. Setelah itu baru tenggorokan mereka disembelih. Banyak dari anjing serta kucing ini yang kadang tuh kembali sadar karena mereka itu kesakitan gitu. Dan akhirnya mereka pun meninggal setelah kehabisan cairan merah dan mengalami penderitaan selama beberapa menit lamanya. Terus di sebuah pasar yang ada di Guangzhou, provinsi Kanton, para pedagang menjual karpet yang jelas-jelas terbuat dari bulu kucing dan anjing yang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal tapi terhitung barang mewah. Dan di sebuah toko yang ada di Beijing, mereka juga menemukan pakaian anak-anak dan mainan berbentuk kucing dan anjing yang terbuat dari bulu dan kulit asli anjing dan kucing. Produk-produk ini sengaja sering diberikan label bulu kelinci. Tujuannya supaya bisa diekspor, supaya bisa melintas perbatasan internasional dan dijual di toko-toko di seluruh dunia. Nah, ini udah termasuk praktik penipuan sebenarnya. Mencuatnya kontroversi mengenai pasar basah di Cina pada tahun 2020 setelah ramainya penyebaran COVID-19, muncullah respon dari pemerintah Cina untuk menghapus anjing dari daftar hewan yang dianggap sebagai hewan ternak. Selama ini kan belum ada peraturannya tuh, tapi sayangnya tidak pernah secara eksplisit ya. Pemerintah tersebut membuat peraturan yang melarang perdagangan dan konsumsi daging kucing dan juga anjing. Akhirnya pada tahun 2020 tim investigasi Animal Equality itu melakukan investigasi lagi dan ternyata perdagangan kucing dan anjing gak berhenti. Jadi dengan kata lain perintah dari pemerintah mereka itu, aturan dari pemerintah mereka itu cuma omong-omong doang. Tapi perlu dicatat nih geng, bahwa kita nggak bisa mengeneralisir kalau semua warga Cina itu memakan anjing. Karena seperti yang udah gue singgung sebelumnya, nggak semua orang di sana itu mengkonsumsi daging tersebut dan setuju dengan praktik makan daging anjing dan daging kucing ini. Ada tuntutan supaya praktik mengkonsumsi daging anjing ini segera dihentikan dari beberapa warga di Cina sana. Seperti apa tuntutannya? Kita bahas.
Jadi geng, banyak dari warga China yang sudah menolak keras festival Yulin ini. Dengan meningkatnya kepemilikan anjing sebagai hewan peliharaan, orang-orang tuh mulai melihat anjing sebagai teman, sebagai keluarga, bukan makanan. Dan banyak warganet yang aktif mengkampanyekan penghentian festival ini, termasuk melalui poster dan juga petisi online. Nah namun, meskipun sudah banyak yang mengecam, ternyata festival Yulin tetap saja berlangsung. Festival memakan daging anjing tadi masih subur. Dan yang bikin lebih geramnya lagi adalah, meskipun festival ini dikenal luas, pemerintah kota Yulin pernah mengatakan kalau tidak ada festival resmi seperti yang diberitakan. Jadi pemerintahnya menutup-nutupi. Pemerintah seolah-olah nggak mau peduli dengan hal itu dan seolah-olah menganggap mengkonsumsi daging anjing ini adalah hal yang lumrah. Nah mereka malah menyebut kalau cuma ada pertemuan kecil masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing dan leci, bukan acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah katanya. Lalu singkat ceritanya, pada tanggal 22 Juni tahun 2015, sekitar 25 orang aktivis hak hewan itu sempat menggelar spanduk-spanduk di depan kantor pemerintah daerah menuntut diakhirinya festival. Tapi mereka malah diusir. Pasar anjing di kota itu sudah menjadi lokasi bentrokan pendukung dan penentang perdagangan hewan tersebut. Nah, salah satu pendukung konsumsi daging anjing di saat itu berargumen, ada banyak norma budaya tentang makanan katanya. Kamu makan daging kalkun, jadi mengapa memaksa kita tidak makan daging anjing? Nah, jadi dengan kata lain kalimat atau statementnya dia itu membenarkan apa yang sudah dia konsumsi gitu, geng. Nah, kemudian mereka berargumen lagi dengan mengatakan daging anjing itu sehat dan seperti memelihara babi atau ayam, tidak ada masalah dengan daging tersebut katanya. Yang lebih sakit lagi ya, si orang yang berargumen ini mengungkapkan argumennya tersebut sembari melahap atau makan daging anjing dengan beberapa teman-temannya. Nah jadi di saat itu mereka semua sampai bersumpah mereka bakal terus makan daging anjing karena menurut mereka itu sehat. Dan bahkan ada salah satu dari mereka yang mengatakan kalau tradisi tersebut adalah tradisi mereka. Dan dia berkata, orang-orang yang mengkritik mengatakan kalau mereka tidak punya empati atau belas kasih, hanya tidak mengerti kalau setiap manusia itu memiliki situasi yang berbeda. Dan dia mengatakan juga kalau tidak boleh menyamaratakan semua orang. Dia juga mengibaratkan, kalau misalkan nih ada orang yang makan babi, itu dianggap brutal. Bukan berarti babi itu nggak boleh dikonsumsi. Nah, menurut dia itu dia samakan tuh dengan memakan daging anjing tadi. Jadi setiap orang itu punya cara sendiri ingin memakan daging apa. Toh akhirnya sama-sama aja kan. Hewan-hewannya itu disembelih juga. Mau itu sapi, babi, ayam, toh disembelih juga dengan cara brutal. Nah, jadi menurut dia menyembelih anjing lalu dikonsumsi itu nggak ada bedanya dengan menyembelih sapi lalu dikonsumsi. Pokoknya alasan mereka di saat itu banyak banget, geng, untuk membenarkan tindakan mereka memakan daging anjing. Dan saking sudah masifnya para pemakan anjing di China, ya, untungnya ada sebuah kota di China yang bernama kota Shenzhen yang menjadi kota pertama untuk mengambil langkah serius demi menerapkan larangan mengkonsumsi daging anjing dan juga kucing yang berkaca pada penyebaran virus corona. Jadi mereka tuh udah mulai ketakutan. Larangan ini juga sebagai respon terhadap desakan dan semangat peradaban. Aturan ini kemudian juga diikuti oleh kota Zhuhai setelah itu. Di dalam aturan yang diajukan oleh pemerintah daerah Zhuhai, disebutkan kalau anjing seharusnya menjadi hewan pendamping, teman atau keluarga, bukan untuk dimakan. Pemerintah daerah Zhuhai akan menjatuhkan denda bagi siapapun orang yang melanggar larangan mengkonsumsi daging anjing dan kucing ini. Nah, dendanya itu adalah 20 kali lipat dari harga daging yang dibeli. Nah, larangan untuk mengkonsumsi daging anjing dan kucing ini juga merupakan bagian dari gerakan untuk menghentikan aksi jual beli hewan yang berasal dari hasil pencurian. Nah, otoritas di kota Zhuhai juga sudah melarang semua restoran, hotel, para petani untuk menjual daging hewan-hewan eksotik, salah satunya adalah anjing dan kucing. Nah, kalau aturan ini diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh penjuru China, maka sekitar 10 juta ekor anjing yang disembelih di China setiap tahun bisa terselamatkan. Nah, semoga ya kita doakan aturan ini segera bisa berlaku di seluruh China, geng, mengikuti jejak Shenzhen dan juga Zhuhai. Dari tadi kita berbicara tentang China, bagaimana kejamnya sebagian masyarakat di sana mengkonsumsi daging anjing. Tapi kalian tahu nggak, geng? Sebenarnya di negara kita Indonesia sendiri ada loh kelompok-kelompok yang mempraktikkan makan daging anjing ini. Gue yakin banget kalian juga udah tahu sebenarnya. Bahkan gue yakin di antara kalian yang nonton ini ada yang pernah mengkonsumsi daging anjing, ya kan? Mungkin gue akan mengajak teman-teman yang belum tahu tentang fakta ini untuk melihat praktik makan daging anjing di Indonesia. Seperti apa? Kita bahas. Oke,
Sebelum kita masuk ke Indonesia, kita bahas dulu sedikit tentang negara-negara yang penduduknya mengkonsumsi daging anjing. Jadi, setelah China tadi, ada di Vietnam, ya, yang mana Vietnam menduduki posisi kedua. Orang Vietnam menggunakan hampir seluruh bagian tubuh anjing untuk dibuat sup atau semur daging. Banyak yang percaya kalau daging anjing punya khasiat obat dan membawa rezeki. Nah, terus setelah itu ada Korea Selatan. Di Korea Selatan, anjing-anjing tersebut dijagal menggunakan setrum. Sementara di negara lain, anjing biasanya kan digantung, ada yang dipukul, dan lebih parah lagi tuh bahkan ada yang hidup-hidup direbus gitu. Nah, kalau di Korea Selatan nggak disetrum dulu sampai mati. Meskipun Indonesia tidak termasuk ke peringkat teratas negara yang mengkonsumsi daging anjing, tapi ternyata ada sekitar 5% orang Indonesia yang mengkonsumsi daging anjing loh, geng. Nah, ini semacam rahasia umum. Yang bikin gue kaget adalah ternyata dari data yang beredar, Jawa Barat, ya, Jawa Barat yang kita kenal dengan masyarakat Sunda, yang mungkin mayoritasnya adalah masyarakat Muslim gitu. Ternyata daerah Jawa Barat sudah sejak lama menjadi pemasok utama daging anjing di Pulau Jawa. Pulau Jawa juga disebut sebagai tempat belasan ribu anjing ditangkap lalu diolah dagingnya untuk dikonsumsi. Gue yakin banget di dalam otak kalian dari tadi kalian udah mikirin Sulawesi atau Medan ya, Sumatera Utara. Nah, tapi ternyata kita nggak usah jauh-jauh. Di Jawa Barat sendiri itu ada pemasok besar daging-daging anjing. Kasus terakhir yang bikin miris adalah terungkapnya pengiriman lebih dari 226 ekor anjing dengan kondisi yang mengenaskan. Anjing-anjing ini ditemukan di dalam truk di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Diketahui ratusan ekor anjing tersebut dikirim dari wilayah Subang dan hendak menuju ke rumah jagal yang ada di Solo. Berdasarkan riset dari Dog Meat Free Indonesia atau DMFI, pada tahun 2019 lalu ada sebesar 13.700 ekor anjing ditangkap dan dicuri setiap bulannya dari jalanan-jalanan kota di seluruh Pulau Jawa. Nah, padahal menurut Koordinator Legal Advokasi Nasional DMFI yang bernama Adrian Hane, Jawa Barat ini termasuk provinsi yang angka kasus rabiesnya tergolong tinggi loh, geng. Nah, Pak Adrian ini mengungkapkan ada beberapa daerah di Jawa Barat yang menjadi pusat dari pengumpulan anjing-anjing, ya, dari hasil dicuri di mana gitu, di ternak juga ada. Sebelum akhirnya anjing-anjing ini dikirim ke rumah jagal. Nah, daerah tersebut meliputi daerah Pangandaran, Garut, Sukabumi, Subang, dan beberapa wilayah lain. Dan DMFI sendiri sudah melakukan investigasi perdagangan daging anjing di Jawa Barat sejak tahun 2013 dan angkanya semakin masif dalam beberapa tahun belakangan. Pak Adrian meminta pemerintah untuk ikut serta menyuarakan penolakan dengan membuat aturan terkait larangan perdagangan daging anjing, geng. Dan menurut beliau sejauh ini ada 50 surat edaran dan himbauan di seluruh Indonesia terkait larangan tersebut. Nah, jadi kita udah tahu ya, geng, Jawa Barat ternyata ada loh pusat penyalurannya. Yang mana salah satu kota yang disalurkan adalah Solo. Dan di Solo sendiri, setiap bulannya lebih dari 13.000 anjing dibantai untuk memenuhi bisnis kuliner daging anjing dijadikan makanan. Anjing-anjingnya digantung dalam keadaan masih hidup agar kehabisan cairan merah dan sebelum akhirnya disembelih dalam posisi tergantung. Nah, mereka percaya ya cairan merahnya itu kalau masih mengendap di dagingnya itu dagingnya jadi manis gitu. Dan proses ini dilakukan di depan anjing-anjing lain yang terkurung dan terikat di rumah jagal. Jadi mereka tuh stres, trauma banget melihat teman-teman mereka atau mungkin satu keluarga anjing gitu ya. Itu ngelihat ada induknya diperlakukan seperti itu. Aktivis DMFI yang juga program manajer dari LSM Animal Friend Jogja atau AFJ ya, yang bernama Angelina Pane, itu melakukan investigasi pada bulan Januari 2019 dan mengungkapkan terjadi perdagangan daging anjing yang sangat masif dan terang-terangan di Solo. Dia juga mengungkapkan kalau kuliner anjing itu dijual dengan nama sate guguk, tongseng jamu, kuliner ekstrim, dan lain-lain. Bahkan perdagangan daging anjing ini sudah merambah ke pasar online. Lalu setelah dari Solo, kita ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ada sebuah warung yang bernama Warung Sengsu, singkatan dari Tongseng Asu, yang lumayan populer. Warung ini bisa ditemukan di tiap kabupaten dan kota, tapi untungnya jumlahnya sudah mulai berkurang dalam belasan tahun ini. Kebanyakan konsumennya adalah orang-orang tua yang menganggap Sengsu sebagai jamu, sebagai obat. Dan di Yogyakarta, pihak DMFI menyebutkan kalau konsumsi daging anjing mencapai 65.000 ekor setiap bulan. Nah, itu hitungannya untuk seluruh Yogyakarta ya, geng. Seluruh warung-warungnya kalau dikumpulin ada 65.000 ekor sebulannya. Gila nggak tuh?
Dan di Yogyakarta ada 111 tempat yang menjajakan olahan daging anjing. Wilayah yang paling banyak diantaranya ada di Sleman dengan 57 warung, di Bantul sekitar 24 warung, Kulon Progo 11 warung, Gunung Kidul ada 10 warung, dan di kota Yogyakartanya sendiri ada 9 warung. Data ini disebutkan masih menjadi gunung es, jadi terlihat di permukaannya kecil padahal di bawahnya tuh gede banyak gitu. Yang mana sebagian warung Sengsu ini ya tidak mencantumkan operasi mereka di Google Maps atau menandainya dengan sebutan lain. Jadi agak underground, tersamarkan. Pemerintah sendiri sudah melarang dengan surat edaran gubernur 510-13896 pada tahun 2023. Nah, di Gunung Kidul juga ada surat edaran larangan dengan surat edaran dari Bupati bernomor 11 sejak 2024. Di Sleman sendiri ada surat edaran Dinas Pertanian dan Pangan nomor 524-3494 tahun 2024. Nah, jadi itu yang di Pulau Jawa tuh. Dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah yaitu Solo dan ke Yogyakarta. Kita sekarang berpindah ke Indonesia Timur yaitu Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa. Ini udah jadi rahasia umum. Hidangan daging anjing adalah hal yang biasa di sana. Malah di daerah ini memang dikenal punya tradisi kuliner unik yang berbahan dasar daging olahannya yang disebut dengan RW atau rintek uuk, yang berarti bulu halus. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN yaitu Pak Hari Suroto menyatakan bahwa mengkonsumsi daging anjing merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dari zaman leluhur mereka di Sulawesi sana. Dan umumnya, anjing yang dikonsumsi adalah anjing peliharaan, bukan anjing liar atau hasil curian. Nah, kata Pak Hari ya, konsumsi daging anjing bagi masyarakat Minahasa sudah berakar sejak masa lalu dan terus dibawa hingga kehidupan modern. Untuk mengubah pandangan masyarakat Minahasa bahwa anjing bukanlah hewan yang dapat dikonsumsi, itu perlu kerja keras untuk mengkampanyekan hal tersebut melalui berbagai cara dan platform media katanya. Nah, jadi udah nggak mungkin lagi ditanamkan di pemikiran mereka kalau anjing itu nggak boleh dimakan karena udah turun-temurun tradisi ini ada. Dan salah satu pusat perdagangan daging anjing di Minahasa berada di Tomohon yang terkenal dengan julukan Pasar Ekstrim. Pada 21 Juli 2023, pemerintah Kota Tomohon resmi melarang perdagangan anjing dan kucing. Selain untuk menyelamatkan mereka dari pemukulan dan pembantaian untuk dikonsumsi oleh manusia, juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman rabies dan penyakit virus lainnya, geng. Nah, itu, geng. Di Indonesia sendiri juga ada ternyata. Gimana, geng, menurut kalian tentang pembahasan kita? Kalian udah paham ya, geng, bagaimana sejarah mengkonsumsi daging anjing yang terjadi di China sehingga ada sebuah video viral yang memperlihatkan sekelompok anjing yang berhasil kabur dari rumah jagal, dan ternyata di Indonesia sendiri rumah jagal yang menyediakan konsumsi daging anjing juga banyak sekali. Coba deh menurut kalian bagaimana dengan pembahasan kita kali ini?